Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, calon generasi harapan bangsa yang solih dan solihah. Kembali kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar tentang surah Al-Falaq, maka pada materi kali ini kita akan belajar masih seputar masalah surah pilihan, yaitu surah Al-Fil. Baik, anak-anak bisa membuka buku pelajarannya materi tentang surah Al-Fil. Bapak akan bacakan, nanti anak-anak menirukan, dan kemudian nanti tugasnya anak-anak adalah harus menghafal surah Al-Fil ini dengan artinya, dengan cara satu ayat, satu arti, satu ayat, satu arti. Sehingga nanti akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat soal-soal ujian ataupun soal-soal ulangan. Baik, kita akan baca surah Al-Fil. Silakan disimak dan diikuti serta dihafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul alim. Baik, begitulah cara kita membaca surah Al-Fil. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghafal surah Al-Fil dengan artinya, dengan cara satu ayat, satu arti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, anak-anak, supaya menghafal surah Al-Fil ini berikut dengan artinya.
Berikutnya kita akan membahas tentang ilmu tajwid yang ada pada surah Al-Fil, di mana ilmu tajwid ini adalah yang sudah kalian pelajari pada saat kalian belajar di kelas 3. Baik, perhatikan di dalam buku pelajaran agama Islam boleh, atau bisa membuka Al-Quran atau Juz Amma pada surah Al-Fil. Baik, yang pertama, alam taro. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Kemudian pada lafal bi ashabil fil ada al bertemu dengan huruf fa. Sedangkan setelahnya al ada huruf yang tidak ada tasdidnya, berarti itu hukum bacaannya adalah idhar qamariyah atau al-qamariyah. Kemudian pada ayat yang kedua, alam yaj'al ada mim sukun bertemu dengan ya, maka itu hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Kemudian ada huruf jim yang disukun, yaj'al dibaca mantul, itu hukum bacaannya adalah qalqalah, karena di tengah kalimat maka disebut dengan qalqalah sughra. Kemudian pada lafal kaidahum fi ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, itu hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayra, ada mim sukun bertemu dengan huruf to, alaihim tayra, itu hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Kemudian pada lafal tayron ada tanwin bertemu dengan hamzah, itu hukum bacaannya adalah idhar halqi. Pada ayat yang keempat, tarmihim bihija, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka itu hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi, dibaca dengung. Kemudian bihija rotim ming, ada tanwin ketemu dengan huruf mim, itu hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian pada lafal min sijil ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka itu hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi, dibaca dengung min sijil. Kemudian pada ayat yang terakhir, faja'alahum ka, ada mim sukun bertemu dengan huruf kaf, maka itu hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Kemudian ka'asfim ada tanwin ketemu dengan huruf mim, dibaca masuk atau idgham, bacaannya adalah idgham bi gunnah, karena ketemu dengan salah satu dari huruf ya, nun, mim, wawu. Itulah hukum-hukum bacaan tajwid yang ada pada surah Al-Fil, di mana tajwid itu ada dipelajari dalam pelajaran tahsinul Quran. Baik anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, yang sholih dan sholihah. Kemudian sekarang kita berlanjut pada pembahasan tentang isi yang terdapat di dalam surah Al-Fil. Ketika kita belajar tentang surah, maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, nama surahnya. Ini nama surahnya adalah surah Al-Fil. Kemudian apa arti Al-Fil? Artinya adalah gajah. Jadi nama surah Al-Fil ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sana ada kata-kata Al-Fil, diambil nama surat ini kemudian dijadikan nama surat. Al-Fil artinya adalah gajah. Kemudian kalau sudah kita tahu nama suratnya dan artinya, yang berikutnya kita hitung jumlah ayatnya. Ada berapa ayat ini anak-anak sekalian? Kalau kita hitung semuanya ada 5 ayat. Jadi surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat.
Kemudian yang berikutnya, surah Al-Fil ini diturunkan di kota Makkah. Kalau surat yang diturunkan di kota Makkah berarti termasuk dalam surah Makkiyah. Artinya surah-surah yang diturunkan di kota Makkah. Berikutnya, apa isi pokok yang terdapat dalam surah Al-Fil? Isi pokoknya yang pertama adalah kisah tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha datang dari kota Yaman menuju ke kota Makkah, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian akhirnya mereka diserang oleh pasukan berupa burung ababil, burung yang berbondong-bondong yang menyerang pasukan bergajah tersebut. Kemudian yang kedua, isi pokoknya adalah Ka'bah adalah tempat suci yang selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tipu daya manusia tidak akan dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isi pokok daripada surah Al-Fil. Jadi surah ini menjelaskan bahwasanya satu ketika Raja Abraha itu datang dengan pasukannya yang gagah berani mengendarai gajah. Bisa dibayangkan datang pasukan membawa kendaraan berupa gajah, pasukan yang sangat luar biasa. Kenapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Ini termasuk asbabul nuzul daripada surah Al-Fil ini. Kenapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena pada waktu itu Ka'bah sudah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang yang dari luar Arab pun banyak datang ke Mekah tujuannya untuk mengunjungi Ka'bah. Akhirnya kalau satu tempat ramai dikunjungi orang, maka tentunya tempat itu akan menghasilkan banyak pemasukan. Orang jualan jadi laku, kendaraan jadi laku, tersewakan, rumah-rumah penginapan jadi laku. Jadi akhirnya kehidupan ekonomi itu menjadi maju. Dan sehingga pada saat itu Raja Abraha melihat kondisi itu, wah ini nggak bisa diteruskan. Kalau Ka'bah ramai akhirnya Yaman sepi. Akhirnya Raja Abraha membangun sebuah tempat yang sangat indah di Yaman, lebih indah dari Ka'bah. Kemudian dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau Ka'bah hancur, maka nanti orang akan pindah berbondong-bondong ke Yaman, tidak lagi ke Mekah. Nah, pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan senantiasa menjaga Ka'bah, karena Ka'bah itu disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Makanya Allah senantiasa menjaga Ka'bah. Allah dengan caranya yang sangat bijaksana mengirimkan pasukan berupa burung ababil. Burung yang berbondong-bondong, burung itu terbang menuju ke neraka. Kemudian mengambil batu-batu kerikil kecil yang berasal dari tanah liat yang sudah terbakar sedemikian panasnya. Kemudian dibawa oleh burung itu dengan berbondong-bondong membawa batu panas dari neraka. Pertanyaannya, kenapa burung itu tidak terbakar? Ya tentunya jawabannya karena burung itu memang didesain khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan panas. Karena Allah yang menghendaki burung itu nanti membawa senjata berupa batu dari tanah liat yang terbakar, dan itu diambil langsung dari neraka. Akhirnya burung-burung itu terbang. Begitu terbang, akhirnya begitu ada di atasnya pasukan bergajah, maka burung itu mulai menyerang pasukan bergajah itu dengan senjata yang sangat panas itu. Dilempar, serang, begitu kira-kira. Begitu dijatuhkan batu-batu itu mengenai, ada yang mengenai kepalanya pasukan bergajah, ada yang mengenai tubuhnya gajah, ada yang mengenai badannya pasukan bergajah. Semuanya yang terkena itu, batu itu bisa berjalan seperti ketika kita melempar batu ke air. Jadi langsung tembus. Seperti batu mengalir, kita lempar di air, kemudian batu itu akan turun ke dasar air dengan begitu lancarnya. Demikian juga dengan itu. Jadi orang kalau kena kepalanya langsung tembus sampai kakinya, bolong.
Ketika gajah itu tembus dari punggungnya langsung tembus bagian bawahnya bolong. Maka dikatakan pada ayat yang terakhir faja'alahum ka'asfim ma'kul, kemudian mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tentunya anak-anak pernah melihat daun dimakan ulat bolong-bolong. Begitulah dulu kejadian yang menimpa pasukan bergajah dipimpin oleh Raja Abraha. Akhirnya pasukannya itu mati semuanya, gajah-gajahnya mati semuanya, dan Ka'bah tidak jadi hancur karena dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa itu terjadi, penyerangan Raja Abraha datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah itu terjadi tidak jauh dari masa kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah karena pada waktu itu sebelum kelahiran Nabi ada peristiwa penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha dengan mengendarai gajah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah tersebut dengan cara yang sangat luar biasa, mengirimkan pasukan burung ababil yang kemudian menyebabkan pasukan bergajah itu menjadi tewas semuanya. Inilah barangkali materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya adalah kita harus senantiasa yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah punya kuasa maka apapun bisa terjadi. Buktinya burung bisa mengalahkan pasukan bergajah. Ini semua adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat walaupun belajar di rumah, walaupun belajar kita tidak bertatap muka, tapi mudah-mudahan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi corona ini akan cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, bertemu langsung di sekolah dengan belajar, dengan giat, dengan rajin. Kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di hari tua nanti. Mudah-mudahan Bapak doakan anak-anak menjadi anak-anak yang solid dan solihah, anak-anak yang sukses dunia akhirat, dan menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Demikian, dan kurang dan lebih mohon maaf. Tugas kalian adalah menghafal surah Al-Fil berikut dengan artinya. Caranya satu ayat satu arti, satu ayat satu arti. Kalau sudah hafal nanti bisa direkam melalui video, dikirim ke Bapak atau langsung video call dengan Bapak. Tujuannya agar nanti Bapak bisa membenarkan jika ada bacaan-bacaan yang masih perlu dibenarkan. Saya kira itu, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.